Ini yang membuat saya tertarik dengan agro, bahwa ini adalah area dari trend line-nya dan sudah ditembus ya area. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Dan kemarin Jumat ya, ini 28 Mei. Dari pagi jam 7 kurang saya sudah menginfokan ada beberapa saham-saham yang bisa kita lirik ya untuk menjadikan watchlist buat kawan-kawan di keluarga Oke Saham. Pertama adalah ISP. Nah, ini saya selalu insya Allah memberikan alasan saya kenapa saya memberikan watchlist seperti ini. Nah, ini harganya masih bertahan di atas garis kuning ya. Nah, ini harganya masih berselancar di atas garis kuning. Stochasticnya membentuk bullish dan juga 3 candle, volumenya juga oke ya. Dan kemarin alhamdulillah, nah ini ISP ya, walaupun penutupan dia minus 0,69 sebenarnya masih oke ya, karena masih berada di atas garis kuning. Tapi kita lihat di sini tertingginya ada sampai sempat ke 304. Nah, kita lihat ya trade booknya ya. Ini dari pembukaan 288 sampai tertinggi di 304. Masih oke, masih 34% dapat ya dari ISP yang masukkan watchlist ISP dari pagi. Selanjutnya ada PPRO, ini masuk pantauan kita juga ya. Nah, ini PPRO sahamnya mulai berada di atas, berselancar di atas garis kuning ya di sini, dan saya sudah pernah di sini sudah ada tanda hijau, garis panah hijau, menandakan dia sudah mulai kuat up, dan terlihat setelah dia mengeluarkan tanda hijau di sini, dia sudah mulai terus naik ya. Ini saya pernah memberikan informasi kepada kawan-kawan keluarga Oke Saham. Cari saham yang seperti ini. Kalau kawan-kawan beli di harga masih di kisaran 70 ya, dan dijual di harga 90-an, itu sudah 20%-an ya. Jadi cari aja saham-saham seperti ini yang sudah mulai kuat dan bertahan di atas garis kuning. Selama trennya belum patah, bisa di hold dan bisa mendapatkan cuan yang cukup besar ya. Dan PPRO juga kita lihat. PPRO kemarin pembukaan di harga 90 dan tertinggi sempat ke 92. Oh, cukup lumayan, bisa sampai 3%-an ya. Nah, ini trade booknya 90, 91, 92 dan juga masih on track. Semoga aja masih, target sih masih di atas 100 ya. Semoga aja PPRO bisa kembali di atas 100 ya untuk dapatkan cuan yang cukup lebar, dan juga selama dia masih dalam tren yang bagus ya, kita masih bisa lirik dan juga bisa hold untuk di PPRO. Selanjutnya ada TCPI. Nah, ini TCPI juga saya memberikan alasan dia sudah mulai bertahan di atas garis kuning, dan di sini dari tanggal 17-an ya dia sudah mulai ada tanda panah ke atas. Nah, ini selama dia bertahan di atas garis kuning bisa kita hold. Targetnya ke 9.450 di sini ya. TCPI, Transkol Pasifik. Nah, ini ya, walaupun kemarin penutupan masih belum naik, masih 8.100, tapi dia sempat naik ke 175 ya, masih tipis-tipis aja, tapi masih dalam on track juga, masih dalam radar, jadi masih oke, bisa kita perhatikan terus ya untuk TCPI. Nah, bisa kawan-kawan perhatikan ya, ini adalah watchlist saham-saham yang cukup menarik, bisa kawan-kawan analisa kembali untuk pantauan-pantauan dari keluarga Oke Saham. Ada lagi, ini juga bisa dijadikan watchlist ya, harganya sudah breakout dari areanya. Ini masih jam 7 ya, kita menginfokan INPC. Nah, INPC, kita melihat di sini adalah dia sudah breakout dari areanya. Ketika area breakoutnya itu di harga kisaran 156 dan dia kemarin penutupan di 165. Kita lihat INPC, dan INPC kemarin penutupan di harga 175. Cukup luar biasa ya, sampai naik 6%-an. Dari harga pembukaan 165, dan juga areanya juga masih dalam area on track. Dan kemarin saya sudah menginfokan ya bahwa INPC ini adalah salah satu bank yang memiliki laporan keuangan yang cukup bagus. Jadi targetnya masih tinggi ya untuk INPC. Targetnya di sini dia banyak sekali gap. Nah, ini targetnya sih di atas 200. Jadi bisa kawan perhatikan INPC, semoga bisa ngasih cuan terus ya buat kawan-kawan di INPC. Selama dia masih dalam on track, masih bisa kita perhatikan ya. Nah, itu adalah sedikit strategi dan juga nasihat dari saya ya buat kawan-kawan trader saham. Nah, dan MSIN. Nah, MSIN kemarin
saya udah infokan ada tanda panah ya di sini, ada tanda panah dan juga ada volume, lonjakan volume kemarin. MSIN juga bisa ngasih kita rezeki, sempat ke 178 ya sebelum turun. Dari kita infokan dari 166, dia naik sampai dengan 178, lalu kempes ya. Jadi pas penutupan itu rata-rata saham-saham dari grup MNC pada turun, tapi ya kita sudah mendapatkan rezeki cukup lumayan. Jadi ya intinya jangan greedy, dan juga ketika harganya memang sudah mulai tidak kondusif ya kita cepat keluar ya kalau seandainya sudah terlihat indikasi dia mau turun dalam. Jadi sempat naik ke sampai dengan 178 MSIN. Lalu, nah ini mari ya, jam 10, setengah 11. Kalau mau masuk mari bisa di 308, 310. Nah ini saya sudah menginfokan alasannya. Jual di hijau banget ya, semoga aja bisa kita jual di hijau banget. Mari masih oke. Nah walaupun penutupan di 310, tapi kita sempat ngambil di 308. Walaupun nggak gerak-gerak ya, sempat naik ke 314, turun lagi ya, masih oke, masih on track. Dan juga kita lihat tengok di sini, dan kita bisa tengok di sini YP punya sampai beli 216 slot dan jual 191, masih menyisakan cukup bagus ya. LG juga beli 209 lot dan juga masih nyimpen ya di sini cukup besar LG. CC beli 130 lot dan jual 42 lot. Ya, kalau saya lihat sih dari 3 broker yang akumulasi di mari dan dengan 3 broker yang jualan di mari, ini cukup lebih banyak yang akumulasi ya di mari. Semoga aja hari Senin nanti mari lanjut ya untuk memberikan kita rezeki. Ditambah juga di sini ada asing masuk sampai 3,65 miliar, cukup menarik, bisa kita perhatikan terus ya untuk mari. Dan ketika istirahat, kita sudah menginfokan ada BGTG. Nah ini ya, menarik diperhatikan BGTG di chart 15 menitnya. Dan BGTG kuat mantul dari garis merah. Kalau bisa breakout 142, sangat cantik untuk buy close. Ini jam 1.18. Nah ini kita menginfokan jam 1.18, belum pembukaan ya di sesi 2. Kita lihat BGTG arah ya kemarin. Nah, BGTG agak arah ya. Nah, 168 saya sudah menginfokan kalau 142 tembus, lari ya untuk BGTG, dan terbukti BGTG sampai arah. Dan terakhir ini saya membagikan beberapa buku bacaan. Ini adalah rahasia magnet rezeki. Jadi buat kawan-kawan yang masih analisanya sudah bagus, money manajemennya juga sudah oke, tapi kok cuannya masih belum maksimal ya. Nah ini coba kawan-kawan baca dari rahasia magnet rezeki. Dan juga membagikan tentang ebook dari Belvin Tanadi, ilmu saham. Nah ini terus 21 nama candlestick, analisa menemukan candlestick. Dan ini saya memberikan info ya, ini kita bisa tengok session chart of composite 5 tahunan. Ini 5 tahunan dari IHSG dari tahun 2016 sampai 2021. Kita lihat 5 tahun terakhir di bulan Juni dan di bulan Juli ini cenderung hijau ya. Jadi dari 5 tahunan dari 2016 hanya di tahun 2018 aja IHSG turun ya dari di bulan Juni, apalagi Juli selalu hijau. Nah ini cukup menarik, semoga aja IHSG di bulan Juni dan Juli ini bisa kembali ke ATH-nya dan juga bisa memberikan kita cuan cukup besar dan bisa menjadikan kita orang kaya baru ya dari bisnis saham. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kami di keluarga Oke Saham, dan ini sangat cocok untuk pemula, bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Dan kita tidak hanya memberikan rekomendasi saham ya, tapi kita juga memberikan edukasi dan juga memberikan tips-tips supaya kawan-kawan bisa menjadi trader saham yang mandiri. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan semua. Perdagangan terakhir tanggal 28 Mei 2021 dan IHSG belum bisa menembus dari area trade line-nya ya. Semoga aja besok Senin bisa menembus area trade line-nya di harga 5.860, dan juga untuk terus lari karena IHSG sudah berada di atas MA5 cukup menarik. Semoga aja bisa tembus di atas MA20 dan berada
nangkring di atas MA50 untuk kembali ke ATH. Karena di bulan Juni dan Juli 5 tahunan itu IHSG hijau terus ya. Jadi semoga aja IHSG bisa up terus untuk di 2 bulan ini. Saran saya selalu ya buat kepada kawan-kawan, kita memang tetap perhatikan IHSG, tapi kita juga harus tetap perhatikan saham-saham pilihan kita. Jadi selama saham-saham kita masih berada di atas area support, kita bisa hold, atau seandainya trennya masih dalam keadaan trend up, ya bisa kita hold ya, seperti MLPL kita bisa cuan cukup luar biasa. Arto juga kita juga sudah cuan luar biasa. Ditambah juga kita kemarin punya SCMA ya. Nah, walaupun kemarin sempat dibanting penutupan di hari Kamis, tapi di Jumat SCMA bisa diangkat sampai 9%. Nah, ini cukup menarik, masih bisa kita hold. Dan di keluarga saham juga yang masih simpan Bevin, kita beli dari harga 620 dan sekarang sudah harga 750-an ya, di atas itu. Masih kita hold, target kita masih di harga 800. Semoga aja bisa dapat cuan sampai dengan harga 800. Dan juga selama trennya masih dalam keadaan up, kita masih bisa hold ya. Dan ada beberapa saham yang mulai menarik ya, bisa kawan-kawan perhatikan. Agro, nah ini saya melihat kemarin ada sedikit kekuatan buy dan juga areanya juga sudah terbentuk. Nah, semoga aja Arto ini tidak fast break ya, tapi memang benar-benar break untuk melanjutkan kenaikannya. Tapi bisa jadikan watchlist buat kawan-kawan semua. Bisa dianalisa kembali ya Agro. Stochasticnya juga sudah mulai up, volumenya juga menarik, dan harganya sudah berada di atas MA5, kuat ya. Sudah 3 hari ini berada di atas MA5, tapi dia masih belum bertahan di atas MA20. Semoga besok di hari Senin dia bisa breakout di atas MA20 untuk melanjutkan kenaikannya untuk Agro. Tapi menurut saya sih untuk mendapatkan cuan 2-3% di Agro masih mungkin ya, selama kawan-kawan tidak greedy. Tapi nanti kalau seandainya memang trennya sudah mulai up ya, kita bisa hold. Tapi kalau selama trennya masih belum kuat ya, mungkin kita hanya bisa scalpingan aja ya di Agro. Dan kita perhatikan di sini, ini bantuan dari bot kita Agro. Nah, ini adalah bantuan dari Oke Agro, dan Agro hari kemarin sudah baru kemarin kalau di chart kami ini baru kuat berada di atas garis kuning. Garis kuningnya di 860 dan penutupan di 880. Ada sinyal 3 indikator hijau, bagus, stochasticnya oke. Stochastic trendnya membentuk bullish, volumenya juga masih kuat. Kita lihat ini yang membuat saya tertarik dengan Agro, bahwa ini adalah area dari trend line-nya dan sudah ditembus ya. Area trend line-nya ini di 860 dan penutupan di 880. Jadi menurut saya sih sudah mulai ada kekuatan up, apalagi dia sudah mulai breakout dari areanya. Ditambah MACD-nya juga sudah mulai membentuk naik ya. Nah, ini ada tanda panah ke atas. Ini semoga aja bisa lanjut. Untuk Agro bisa kawan-kawan kawal ya, dan juga bisa kawan-kawan jadikan watchlist Agro. Semoga aja bisa memberikan cuan cukup lebar ya. Apalagi kalau ini kan 880. Target kita ke 1000 dulu untuk Agro. Kalau dia bisa tembus di harga 1000, kemungkinan bisa ke harga 1200 sampai 1300 ya untuk Agro. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik untuk akumulasi di Agro, ini area buy-nya ada di 860 sampai dengan 880. Targetnya TP-nya di 950 ya, di sini. Targetnya 950. Ini ada resist di 960. Jadi 950 menurut saya sih area yang wajar ya. Dengan stop loss-nya di, kalau seandainya turun di bawah 860 ya. Jadi 855 ya untuk stop loss-nya di 855. Kalau closing di bawah 855 kita keluar dulu, karena kemungkinan dia bakal kempes lagi. Jadi bisa jadikan watchlist ya buat kawan-kawan untuk di Agro. Nah, itu aja review dari Oke Saham. Satu saham yaitu Agro bisa kawan-kawan jadikan watchlist. Sebenarnya banyak yang bisa kita jadikan watchlist, tapi mungkin lebih enaknya kalau kawan-kawan bisa bergabung di keluarga Oke Saham. Kita bisa membahas bareng-bareng saham-saham yang dijadikan watchlist dan juga saham-saham yang jadi pantauan kawan-kawan ya, apakah menarik atau tidak. Seperti banyak sekali kawan-kawan di keluarga Oke Saham yang
bertanya terkait akumulasi di Baja, bagaimana akumulasi di ASA, bagaimana akumulasi di SCMA dan lain-lain ya. Semoga nanti kita bisa bahas seluruhnya di diskusi keluarga Oke Saham. Semoga kawan-kawan bisa segera bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham, dan ini sangat cocok untuk pemula ya, dan bisa tanya-tanya dengan admin di 0896 123 314 28. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu daftarannya ya buat kawan-kawan semua. Terima kasih telah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.